lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak agama di dunia ini, di Indonesia itu negara mengakui 6 agama. Belum lagi tambah dengan agama-agama yang tidak diakui oleh negara. Nah, kalau kita harus tahu bahwa semua agama itu upaya manusia untuk datang mencari Allah. Sekali lagi, agama itu upaya manusia atau usaha manusia untuk datang mencari Allah. Nah, apakah semua agama itu sama? Tentunya berbeda. Agama Kristen berbeda dengan agama Islam berbeda dengan agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ajarannya sangat berbeda. Nah, kalau kita melihat tentang ajaran tentang keselamatan, justru berbeda lagi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itu manusia justru bukan datang mencari Allah untuk meminta pengampunan, tetapi justru mereka lari dan sembunyi. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Tetapi mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11 firman-nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tetapkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perintahkan ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, kalau kita melihat bahwa justru tadi katakan bahwa agama itu upaya manusia datang untuk mencari Allah. Nah, apakah upaya manusia ini datang mencari Allah? Apakah semua agama ini berusaha untuk mencari Allah dan menemukan Allah mereka? Tetapi di kekristenan sangat berbeda. Tadi dikatakan bahwa setelah di Kejadian 3, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, justru mereka lari dan sembunyi. Nah, Allah sendiri yang datang mencari mereka di taman itu. Artinya bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah yang datang mencari manusia. Nah, dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 10 di sana katakan begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini ada hubungan dengan keselamatan. Dalam Kejadian pasal 3 yang tadi kita baca, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa dan mereka sembunyi, justru Allah lah yang datang mencari mereka. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, berlanjut sampai yang perjanjian baru, maka tidak ada cara lain lagi selain Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan manusia dari dosa. Di sana dikatakan, saya ulangi, Lukas pasal 19 ayat 10. Di sana katakan begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jelas bahwa di kekristenan Allah sendiri yang datang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Walaupun di agama itu adalah upaya manusia mencari Allah, tetapi di kekristenan berbeda, bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa.
Oleh sebab itu, manusia sesuper apapun, sehebat apapun, berbuat baik, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan kalau hanya dia mengandalkan perbuatan baik dia. Karena untuk mendapatkan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kita hanya percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah telah mengasihi manusia. Allah telah mengasihi dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal untuk datang mencari manusia dan untuk menyelamatkan manusia itu dari perbudakan dosa, supaya manusia itu jangan diperbudak oleh dosa. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you for the happiest year of my life.